Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Nafisa Rehana. Jadi aku tuh udah lama banget vakum YouTube. Basically itu aku adalah PNS Pemprov yang lulus PNS itu dalam one shot. Jadi channel ini akan aku buat untuk sharing-sharing sama teman-teman semua yang mungkin masih menjadi pejuang CPNS. Oke. Di sini materi kali ini itu adalah nasionalisme. Jadi basically kalaupun kita membahas tentang TWK, kayak di tahun aku dulu ya, di tahun 2022 itu kebanyakan lebih ke kayak penalaran. Tapi kalian tidak bisa menalar kalau kalian tidak tahu basicnya, ilmunya dulu. Nah, jadi kenapa pentingnya harus tahu dulu materinya, setelah itu kalian baru bisa memakai penalaran kalian ya. Oke, materi malam ini itu adalah nasionalisme. Apa itu yang dimaksud nasionalisme? Secara definisi, nasionalisme itu adalah paham atau sikap yang menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Jadi yang merasa Indonesia tuh punya bagian dari hidup kita gitu. Terus kalau misalkan ada apa-apa sama Indonesia ya kita kayak merasa sedih ataupun merasa tidak baik kalau Indonesia itu ya nggak baik gitu, sedang tidak baik. Nah, sikap ini mendorong warga negara untuk setia kepada negara, hormat terhadap simbol-simbol kenegaraan, serta menjaga keutuhan wilayah dan persatuan Indonesia. Nah, jadi sikap nasionalisme ini bersifat inklusif ya, karena juga ada sikap nasionalisme kayak chauvinisme. Chauvinisme itu dia kayak terlalu berlebihan mencintai sesuatu gitu. Itu kalau di TBK itu nggak kayak gini ya. Jadi nasionalisme Indonesia itu dia bersifat inklusi. Nah, artinya apa? Menjunjung persatuan, menghormati perbedaan, dan mengutamakan kepentingan nasional. Jadi kalau misalkan di tipe-tipe soal ada yang beberapa situasi, intinya itu jawabannya pasti yang gimana caranya itu tetap bersatu, menghormati perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Nah ini, tujuan nasionalisme itu antara lain menjaga keutuhan, mempertahankan kedaulatan negara, memperkuat identitas nasional, serta mendorong warga negara berpartisipasi aktif membangun bangsa. Dalam soal TWK, fungsi nasionalisme sering dikaitkan dengan integritas nasional, ketahanan nasional, dan stabilitas politik. Bentuk-bentuk nasionalisme. Nah, bentuk-bentuk nasionalisme ini ada di beberapa aspek nih, ada di aspek politik, kayak setia pada negara, pemerintahan yang sah, nasionalisme budaya, melestarikan budaya bangsa, nasionalisme ekonomi, mengutamakan kepentingan ekonomi nasional, kayak mendukung UMKM, terus ada nasionalisme kewarganegaraan, artinya kesetaraan hak dan kewajiban. Dalam soal CPNS, semua bentuk ini selalu bermuara pada kepentingan nasional. Jadi kepentingan bersama, bukan cuma suatu kepentingan kelompok aja. Nah, apa sih nilai-nilai nasionalisme? Nilai-nilai nasionalisme adalah indikator utama dalam TWK. Nilai yang sering muncul itu ada nilai cinta tanah air, rela berkorban, persatuan dan kesatuan, toleransi, gotong royong, ketaatan terhadap hukum. Nah, jadi nasionalisme ini bisa diwujudkan dalam beberapa hal sederhana kayak menghormati simbol negara, terus menggunakan produk dalam negeri, menjaga kerukunan antar warga, tidak menyebarkan hoax atau provokasi, serta mendahulukan kepentingan umum. Kenapa sih kalau kita sebagai calon ASN cara mewujudkannya itu bagaimana? Dengan netralitas, profesionalitas, loyalitas kepada NKRI, serta pelayanan publik tanpa diskriminasi. Oke, ini ya, kalau dari aku pribadi, aku tuh nggak suka materi yang terlalu banyak bacaan, tapi nggak dapat kayak simpulnya tuh sebenarnya kemana. Nah, makanya materi aku tuh cenderung sedikit, tapi kalian tuh dapat intinya, ya. Jadi ini kita langsung ke rangkuman aja, karena di akhir slide, 2 slide terakhir itu aku akan kasih contoh soalnya. Oke, nasionalisme. Oke, rangkuman materi TWK SKD CPNS nasionalisme menegaskan bahwa nasionalisme itu adalah sikap
cinta tanah air. Jadi cinta tanah air itu adalah bagian dari nasionalisme yang berlandaskan Undang Pancasila dan Undang-Undang 1945, menghargai keberagaman serta mengutamakan persatuan bangsa demi keutuhan NKRI. Nah, kenapa berlandaskan Pancasila? Karena balik lagi, ada tadi persatuan, ada menghormati perbedaan. Jadi nasionalisme itu dia berdasarkan poin-poin 5 poin Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, ada tipsnya nih untuk menjawab soal TWK. Pilih jawaban yang paling inklusif. Hindari ekstrim dan fanatisme kayak chauvinisme itu. Itulah dia, hindari si fanatisme. Susah banget dah. Setelah itu, mengutamakan persatuan nasional, selalu selaras dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, ini langsung ke contoh soal aja. Contoh soalnya, pada suatu hari di balai desa diadakan acara dialog mendatangkan pembicara seorang tokoh masyarakat. Nah, pembicara itu menyampaikan pro dan kontra ideologi Pancasila apabila ditinjau dari ajaran agama dan budaya. Berdasarkan cerita tersebut, respon manakah yang paling tepat sesuai dengan konsep kebinekaan untuk menghadapi tindakan di atas? Aku kasih waktu 5 detik untuk kalian nentuin jawaban. Oke, udah 5 detik dan sekarang kita bahas. Di sini pada suatu hari diadakan dialog yang mendatangkan pembicara tokoh masyarakat. Oke, berarti dia sudah menyampaikan ya, pembicara menyampaikan. Dia sudah menyampaikan pro dan kontra ideologi Pancasila. Nah, sekarang kita lihat lagi. A, pilihannya itu meminta penyelenggara menghentikan secara acara karena membahayakan eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila. Kalau aku menurut aku ini tuh enggak, karena kalaupun menghentikan di sini cenderung bisa menimbulkan kegaduhan. Setelah itu melaporkan ke pihak berwajib karena menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Ini kita harus ada memang jelas memang ada di situ tindak pidana, unsur pidana yang disampaikan oleh si tokoh masyarakat itu. Kalau di sini kan belum ada secara jelas nih ada tindakan pidananya atau enggak ya. Setelah itu yang C, setelah kegiatan keagamaan selesai, menemui pembicara untuk berdiskusi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut aku yang ini boleh, kita lihat lagi tapi ya jawaban yang D dan E. Meminta pemerintah untuk menerbitkan para penceramah keagamaan tidak memiliki pemahaman tentang ideologi nasional. Kalau ini boleh mungkin untuk tindak lanjut ke depannya, tapi enggak relate secara langsung ke penyelesaian masalah yang lagi ada di soal. Setelah itu yang E, mengingatkan pembicara bahwa Pancasila sebagai ideologi dasar negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mengingatkan pembicara bisa, tapi mungkin tidak pada saat itu karena dapat memicu kegaduhan. Jadi menurut aku jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah C. Selanjutnya, Thailand dan Kamboja terlibat konflik perebutan kuil kuno Prah Vihear karena sama-sama mengklaim berada di wilayahnya. Konflik tersebut tidak baik bagi masa depan ASEAN. Apa peran Indonesia dalam penyelesaian konflik di atas? Oke, yang A, mengirim bantuan TNI untuk menjaga keamanan di wilayah yang terjadi konflik. B, melaporkan ke Mahkamah Internasional untuk melakukan penyelidikan atas konflik antara Thailand dan Kamboja. C, sebagai mediator yang berperan mempertemukan, memfasilitasi dan memberikan rekomendasi bagi kedua negara untuk menyelesaikan konflik. D, mengusulkan agar sementara waktu kedua negara meninggalkan daerah konflik untuk menghindari terjadinya konflik senjata sampai ada keputusan PBB. E, mengusulkan pembentukan forum lintas negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan konflik perbatasan Thailand Kamboja. Nah, kalau di sini jawabannya udah jelas ya. Indonesia itu harus berada di tengah-tengah yang bisa menjadi sebagai mediator penghubung untuk menentukan jalan tengah antara kedua negara ini. Nah, jadi jawabannya udah pasti yang C, teman-teman. Oke, mungkin itu aja dulu untuk materi soal nasionalisme. Kalau aku sendiri,
Kenapa materi yang aku sampaikan cenderung lebih sedikit dan cenderung padat? Karena aku cuma kasih inti-intinya aja, poin-poinnya, untuk gimana kalian bisa menalarkan soal-soal nanti yang akan muncul. Oke, mungkin next ke depannya aku akan share lagi contoh-contoh soal di Reels. Kalian tinggal ini dulu deh, subscribe dulu akun YouTube aku. Jangan lupa like, komen, dan share untuk teman-teman kalian yang juga sebagai pejuang CPNS. Terima kasih banyak. See you in next video.